otodidak plus ortodontis, jadilah ortodidak. Ya. Nah, di sini kita akan membandingkan kasus-kasus hasil otodidak dengan ortodontis gitu ya, yang memiliki keserupaan ya. Jadi kasusnya serupa, tapi nasibnya berbeda. Nah, ini dari kasus kartu gigi lagi. Ya, ini kiriman Jawa juga. Kita lihat yang atas nih. Yang atas nih udah kotor ya. Ada karang gigi, ada plak, kemudian juga setelah dilepas, dibersihkan, baru kelihatan kalau giginya itu ngumpul semua, kayak dikuncir kayak gitu ya. Nguncup semua. Dan ketika lihat di sebelah dalamnya, ternyata ada gigi yang di dalam di sisi dalam, bahkan ada gigi yang rusak nih. Ya, yang gigi yang hitam seperti itu. Nah, kalau kita melihat seperti itu, ini yang pertanyaannya untuk orang awam adalah ini bisa nggak sih diperbaiki, dibagusin lagi, kemudian ini yang udah ketutup rapat seperti ini bisa nggak sih dikeluarin lagi, apakah nanti harus kayak gini terus, kayak gitu kan, tapi juga ini giginya juga jadi aneh, kayak kelihatan nguncup banget gitu. Silahkan Prima, ini gimana nih? Ya. Pertama, bracket lama ini atau behelnya harus dicopot. Ya, tentu harus dilepas. Yang kedua, lagi-lagi Mas, saya nggak bosan-bosan bilang harus ada pemeriksaan lengkap. Pemeriksaan itu penting. Dari ronsen, ya, dari cetakan, dari pemeriksaan langsung. Kalau memang kondisi gigi dan tulang rahangnya itu memungkinkan untuk dilakukan perawatan ortodonti ulang, insya Allah bisa diperbaiki. Ya, tapi kalau ternyata giginya itu sudah goyang semua Mas, karena kerusakan tulang, dan kita prediksi kalau dirawat ortodontik atau behel ulang itu tidak memungkinkan, ya kita angkat tangan. Sorry to say, kayak gitu, yang terbaik kayak gitu. Syaratnya tulangnya harus memungkinkan untuk menerima gaya ortodontik. Harus kuat dulu nih tulangnya, pondasinya harus kuat dulu, baru nanti dibenerin, digerak-gerakin masih bisa kan gitu. Nah, ada kasus yang serupa nggak dengan ini? Ya, serupa lah mungkin ya, kita lihat. Oh, ini masih. Nah, ini juga serupa tapi sama-sama kortugi juga nih. Ya, ini giginya udah rapet ya, dirapetin mungkin ya, tapi di belakangnya masih ada, bahkan ada yang mesioden nih. Jadi mesioden ini adalah gigi kecil yang biasanya terdapat di tengah-tengah antara gigi seri, yang dua itu gigi kelinci ya istilahnya, gigi seri yang gede, itu tengahnya ada gigi yang kecil, namanya mesioden. Nah, mesiodennya dibreketin, nggak tahu tuh cita-citanya gimana, nggak ngerti. Yang satunya ada di dalam, di belakang, tapi ada juga satu lagi di atas itu nggak diapa-apain juga gitu loh. Ini kalau kita lihat di sini nih, rencana perawatannya juga kita bingung, cita-citanya mau diapain juga nggak jelas, dan akhirnya jadi seperti ini gitu. Silakan Prima. Misalnya ya masih Mas, lagi-lagi ini nggak tahu mau arahnya kemana ya. Kemudian kalau ini kotor, kondisinya kotor. Kalau ini Mas, Mesiodens itu kan gigi tambahan memang, gigi tambahan, jadi harusnya gigi seri itu cuma ada 4 ya, tapi ketambahan Mesiodens ini menjadi 5 biasanya. Itu harusnya dibuang saja, dicabut. Dicabut karena itu nggak diperlukan. Kalau dipertahankan kayak gitu juga bentuknya kayaknya aneh juga ya, karena kecil ya. Ya, secara penampilan biasanya mengganggu penampilan, dan secara fungsi pengunyahan nggak ada fungsinya. Nggak ada fungsinya juga. Ya, malah mengganggu ya. Betul. Itu biasanya kita memang akan cabut dan kita rapetin. Nggak seperti ini tapi ya. Nah, ini ya mungkin tidak serupa ya, tapi kurang lebihnya hampir sama ya, bertumpuk, kemudian ada gingsul ditaring ya. Ronsen ya, lagi-lagi ada pemeriksaan ronsen wajib ya. Cetakan lagi-lagi ronsen wajib. Kemudian ini kondisi awal, ini kondisi gigi awal pasien, ini kondisi saat pemasangan bracket dan progres, ini kondisi gigitan akhirnya. Sampai ada per-pernya kayak gitu ya, buat ini ngegeser, buat bikin ruang kayak gitu ya, benar-benar kompleks banget kayak gini. Nah, ada juga yang tukang salon nih, tukang behel nih, dipasangin juga per kayak gitu, nggak ngerti tujuannya apa, paling juga cuman aksesoris yang tampil beda gitu ya. Ini ada pernya gitu. Ini berapa lama ini Prima? Ini kurang lebih 2 sampai 2,5 tahun juga.
Sampai 2,5 tahun. Nah, ini alatnya kalau sekarang ada karetnya. Kalau tadi Konvensional. kan kita udah mengenal beberapa macam ya. Yang pertama yang nggak ada karetnya. Kemudian yang kedua adalah yang transparan tadi ya. Transparan, Nah, ya. ini yang konvensional nih, kayak gitu. Gimana nih Ya, perawatannya? jadi kita ngerawat dengan berbagai macam bracket itu bisa, Mas. Ya, jadi memang ada plus minusnya masing-masing lah, istilahnya begitu. Dan itu kita komunikasikan dengan pasien. Karena nanti terkait juga dengan harga. Betul, dengan biaya perawatan. Jadi Biaya perawatan. kita nggak memaksa kok pasien harus pakai bracket atau behel yang mahal, yang terkini. Dengan bracket konvensional pun bisa. Tapi kan tentu ada plus minus yang harus kita sampaikan, yang jadi pertimbangan pasien ya. Menggunakan bracket konvensional selama pasien itu kontrolnya rutin, rencana perawatan dipatuhi, itu insya Allah bisa. Bisa juga Bisa. ya. Ya memang cenderung waktunya kadang lebih lama ya. Kenapa ini 2,5 tahun selesai? Karena memang dibandingkan dua kasus yang sebelumnya, ini tingkat kesulitannya lebih ringan. Oke, jadi lebih ringan seperti ini ya. Ini luar biasa banget nih. Nah, ini dari kalau kelihatan full muka ya, baru kelihatan harmonisasinya seperti ini. Dan kemudian setelah before afternya udah jadi rapi, senyumnya lebih pede pastinya ya. Yang tadi kita agak kelewat, Mas. Ya, jadi selain penampilan, memperbaiki posisi gigi ke arah yang normal itu juga memperbaiki fungsi dari gigi ya. Fungsi dari gigi itu adalah fungsi pengunyahan makanan, ya, pencernaan makanan. Dengan disusun rapi, pencernaannya jauh lebih bagus. Itu mempengaruhi nutrisi tubuh, ya kan? Nutrisi. Ya, yang kedua fungsi bicara, ya, itu kan mempengaruhi juga dengan pembentukan suara. Kemudian fungsi perlindungan terhadap jaringan pendukung gigi istilahnya atau jaringan periodontia. Jadi gigi yang rapih itu pembersihannya lebih mudah. Ya, kemudian waktu makan itu gaya-gaya yang timbul juga terdistribusi merata. Tapi kalau gigi yang tidak rapi atau bertumpuk, makanan lebih susah dibersihkan, lebih mudah nyelip, ya. Gaya-gaya pengunyahannya juga tidak merata, sehingga gusi dan tulang rahang itu seringkali meradang atau tidak bagus kalau gigi susunannya tidak rapi. Jadi perawatan kawat gigi itu sisi kesehatannya di situ, Mas. Bukan hanya penampilan. Jadi kita ini bertujuan untuk mengedukasi teman-teman ya bahwa perawatan ortodontik atau behel lah ya, teman-teman mungkin lebih familiar dengan behel itu bukan hanya penampilan, tapi kesehatan juga tidak kalah penting. Nah, ngomong-ngomong soal kesehatan, kesehatan itu tidak sekedar tujuan, tapi sebenarnya adalah prasyarat ya. Prasyaratnya artinya gini. Kamu mau ngapain, syaratnya harus sehat. Kamu mau melakukan apa, syaratnya harus sehat. Kamu mau makan enak harus sehat. Mau jungkir balik juga harus sehat kan? Gitu. Jadi kesehatan ini prasyarat, tidak hanya sekedar tujuan. Karena untuk meraih semua tujuan hidupmu, itu syaratnya harus sehat. Nah, itulah pentingnya ya. Dari sinilah ya untuk pengupayaan kesehatan. Baik dari sisi biologisnya atau mungkin dari sisi sosial. Kesehatan sosial itu meliputi kepercayaan diri, kemudian pembawaan diri, kemudian juga hubungan sosial sesama di antara mereka juga akan lebih sehat lagi ketika orangnya pede kan gitu ya kan, jadi lancar jodoh gitu ya, lancar rezeki ya. Dengan senyum yang seperti ini kan pasti karirnya juga akan lebih bagus lagi kayak gitu pastinya. Tepat. Ya betul, Mas. Gimana nih lanjutannya? Nah ini close up-nya ya. Jadi ini sebelum perawatan, ini pemasangan bracket, ini hasil perawatan tampak depan. Nah dari sini nih ada menarik nih, ini bracketnya nggak ada, lagi-lagi itu juga karena rencana perawatan, bukan berarti dilewatin, gitu ya. Kenapa nggak ada juga ada alasannya. Nah ini alasannya apa nih, Prim? Jadi kadang-kadang pada gigi pasien yang memang sejak awal belum bisa dipasang, kita akan tunda dulu pemasangannya. Ditunda dulu. Bukan berarti tidak dipasang, tapi waktunya belum memungkinkan. Teknisnya belum memungkinkan. Nah, itu kita carikan ruangannya dulu, Mas. Kita carikan ruangannya dulu ya, biar dua gigi ini ruang untuk merapikannya itu cukup. Nah, setelah ruangannya cukup, baru kita pasang bracket, baru kita keluarkan atau kita rapikan. Jadi ini terencana.
terencana ya, meskipun itu dilewati juga, sama-sama dilewati sama kayak yang kasus-kasus Kortugi tadi, tapi apa yang dilakukan di sini itu udah terencana. Yang bedanya kan itu ada perencanaan atau enggak kayak gitu. Kalau ada perencanaan ya nggak masalah dilewatin kayak gini, karena pada suatu ketika udah memungkinkan udah waktunya ya pasti dipasang juga kayak gitu. Nunggu waktu, karena ini terkait dengan step-step rencana perawatan ya harus jalani kayak gitu. Oke, ini tampak samping kiri ya, jadi ini tampak dari samping saat pemasangan, ini hasil akhir perawatan ya. Keren. Ini tampak kanan ya, juga ini tampak kanan ya, kita dokumentasikan Mas ya, dokumentasikan lengkap. Jadi selain pemeriksaan langsung, cetakan ronsen, foto ini memang kami juga lakukan untuk kelengkapan juga Mas, untuk dokumentasi, evaluasi ya, betul. Untuk apa tahapan-tahapan di kontrolnya mungkin di foto dulu kira-kira gimana, buat PR juga di rumah gitu. Dipikirkan juga lihat-lihat foto kayak gitu tiap malam, aduh ini gimana ini mau diapain gitu ya. Oke, sudah selesai. Nah, udah selesai ya, itu tadi kasus-kasus di mana kita menyandingkan antara kasus Kortugi dengan kasus yang di ortodontis. Nah, kasus ini yang kita bandingkan adalah kasus-kasus yang serupa antara kasus Kortugi atau kasus di tukang behel, kemudian disandingkan dengan kasus-kasus yang dikerjakan secara proper oleh ortodontis. Nah, mungkin Prima ada closing statement soal topik ini nih. Ya itulah, kembali lagi buat teman-teman yang berencana perawatan ortodontik atau merapikan gigi itu jangan sembarangan ya, artinya carilah memang orang yang berkompeten di bidangnya ya. Jangan asal perawatan di tempat yang tidak semestinya ya, karena bukannya nanti malah mendapatkan perbaikan, seringkali justru malah mendapatkan kondisi yang semakin memperburuk. Ya, itu aja sih Mas. Berhati-hati dan jadilah pasien atau orang yang cerdas sebelum memutuskan untuk perawatan. Ya. Jadi pasien berhak mendapatkan penjelasan. Kalau ada yang nggak jelas silahkan ditanyakan, baik itu ke ortodontis ataupun ke dokter gigi. Pasien harus lebih cerdas sekarang, karena informasi itu bisa diakses dari manapun Mas. Ya, kita buat seperti ini juga tujuannya untuk mengedukasi teman-teman. Ya, itu aja sih Mas. Itu ya, bahwa informasi adalah hak setiap pasien, termasuk dalam perawatan ortodontik. Dan perawatan ortodontik ini karena tahapannya panjang banget, waktunya panjang, itu juga pasien berhak bertanya dan mendapatkan informasi lebih lanjut soal perawatannya. Itu adalah hak kalian. Jadi bertanyalah. Ketika kalian mendapatkan penjelasan yang benar-benar akurat dari orang yang berkompeten, itu tandanya kamu perawatan di tempat yang benar. Oke, sekian dari Mindok. Terima kasih. Sama-sama Mas Dokter Gigi Prima, spesialis ortodonsia. Ketemu lagi. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokolnya, dan bye.